Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid li Syarh Kitab Tauhid karya Al-Syekh Abdurrahman ibn Hasan Al-Syekh rahimahumullahu taala. Kita masih di bab yang ke-31, bab yang berbicara tentang al-khauf, tentang permasalahan takut. Di pertemuan yang lalu kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah tentang bahwa al-khauf min haitsu huwa thalathatu aqsam atau ala thalathati aqsam. Takut itu terbagi menjadi 3 macam. Apa jenis takut yang pertama kemarin? Ahsan, khaufus sir. Khauf as-sir, yakni takut ibadah. Khaufu ta'alluhin wa ibadah. Khauf ini seharusnya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinamakan khaufus sir, khauf as-sir, yaitu seorang takut kepada selain Allah dari berhala atau sesuatu yang disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Dari makhluk ini disembah selain Allah, dia takut kepadanya. Dia khawatir akan menimpa kepadanya hal yang tidak disukai, akan menimpa kepadanya musibah atau malapetaka jika dia tidak melakukan hal yang diperintahkan atau yang dituntut, ya. Nah, dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini yang menjadikan al-khauf tersebut khauf ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pelakunya terjatuh ke dalam syirkul akbar, iyadan billah, syirik besar, ya. Nah, ini penjelasan di zaman tersebut. Dan kalau kita melihat di zaman kita, hal semakna dengan ini masih saja terjadi di sebagian daerah oleh sebagian kaum muslimin. Mereka takut kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah, yang mereka kultuskan atau yang mereka keramatkan atau yang mereka dudukkan, ya, pada kedudukan yang tidak semestinya. Mereka takut terkena musibah. Orang sekarang bilang mereka takut kualat ketika melanggar ketetapan atau aturan yang ditetapkan oleh makhluk tersebut, oleh segala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kamu kalau tidak melakukan ritual ini, ya, kampungmu bisa celaka,
tidak ada perlindungan kepadanya, wabah akan turun, musibah akan menimpa, bencana akan datang, dan seterusnya, sehingga menjadikan mereka takut, dan itu menyeret mereka akhirnya memberikan sesaji, persembahan, penyembelihan, ya, untuk mencari keridhaan dari yang disembah tersebut, dari yang dikultuskan atau yang dikeramatkan tadi, ya. Nah, orang-orang di pantai selatan melakukan ritual penyembelihan lalu diarungkan ke laut demi untuk agar para nelayan tidak tertimpa musibah. Demikian pula yang tinggal di sekitar gunung berapi atau di tempat yang dikeramatkan, mereka akan memberikan persembahan, akan memberikan sesaji, akan memberikan hal yang dituntut, ya. Nah, kenapa? Kamu bisa celaka katanya jika kamu tidak melakukan hal ini. Ditakut-takuti manusia, diberikan rasa takut kepada mereka sehingga manusia pun takut. Itu tempat keramat. Sudah banyak kecelakaan terjadi di situ. Kamu kalau lewat tempat itu harus permisi. Cara permisinya kamu berikan sedekah di situ, ya. Terserah sedekahnya berbentuk apa, ya. Nasi misalkan kamu taruh di situ, nasi kuning, ataukah misalkan roti, misalkan. Nah, oh setannya suka merokok, kasih rokok di situ 1 bungkus, misalkan, ya. Kalau kamu tidak memberikan apa-apa, ya paling tidak kamu kalau lewat di situ permisi, ucapkan kalimat-kalimat permisi. Mbak, kami cuma lewat, tolong kami jangan diganggu. Nah, ya. Na'udzubillah, ucapan ini ucapan kesyirikan, meminta perlindungan kepada selain Allah. Oh, kalau menggunakan kendaraan klakson 3 kali, kamu klakson di situ, ya. Kalau lewat di situ, apa itu? Tanda permisi, ya, supaya tidak diganggu, tidak ditimpakan celaka. Na'udzubillah, sekedar dia klakson, dia meminta perlindungan untuk selain Allah disebabkan rasa takut tadi. Na'udzubillah, perbuatan yang sepele itu ternyata memiliki makna yang besar, merupakan bentuk syirkul akbar, syirik besar yang menghancurkan iman seseorang. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Ini jenis takut yang pertama. Kita lanjut. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, ats-tsani, jenis takut yang kedua, an yatrukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'dhin nas. Seseorang meninggalkan perkara yang diwajibkan atas dia karena takut kepada sebagian manusia. Dia takut kepada manusia, dia takut kepada seseorang atau sekelompok orang, sehingga menyebabkan dia meninggalkan perkara yang wajib. Kamu kenapa tidak membiarkan lihyahmu tumbuh? Oh, kalau di kantor ini, kalau di daerah ini harus dicukur. Kalau tidak dicukur kamu bisa nanti dipecat atau dihukum, diskorsing dan semisalnya. Misalkan, ya, diberi hukuman. Nah, sehingga dia tinggalkan hal yang wajib dia kerjakan. Kenapa? Karena takut manusia. Nah, oh, kalau di tempat ini, kalau kamu lihat kemungkaran, kamu jangan melarang, kamu biarkan saja. Karena kalau kamu melarang, orang-orang akan benci kepada kamu, kamu tidak punya teman, ya, kamu bakal dimusuhi dan seterusnya. Dia takut hal itu, dia takut manusia, akhirnya dia diam saja melihat kemungkaran manusia terjadi karena takut nanti dia dimusuhi. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini jenis takut yang kedua, fahadha muharramun. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, ini takut yang diharamkan, ya.
wa huwa naw'un minasyirki billahil munafi li kamalit tauhid, dan ini termasuk di antara jenis kesyirikan yang bertentangan dengan kesempurnaan, yang menafikan kesempurnaan tauhid. Kalau seorang benar-benar memperhatikan, benar-benar memahami kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia akan memberikan rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengerjakan setiap perkara yang wajib dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. La yakhafuna fillah laumata laim. Nah, ya, baik dalam mengajak perkara kepada perkara yang ma'ruf atau melarang dari perkara yang mungkar. Nah, ya, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasa takut ini yang mendorong dia akhirnya meninggalkan sebuah kewajiban yang Allah wajibkan, atau melakukan perkara yang diharamkan yang Allah telah larang karena takut kepada manusia. Ini perkara yang diharamkan, ya. Wa hadza huwa sababun nuzuli hadhil ayah, dan inilah sebab turunnya ayat ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lahum la innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil 'azim innama dzalikum asyaitanu yukhawifu awliya. Surat Ali Imran ayat 173 hingga 175. Orang-orang yang manusia, alladzina, orang-orang yang manusia mengatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk memerangi kalian, takutlah kalian kepada mereka. Allah nyatakan tentang kondisi mereka, fazadahum imanan, maka semakin menambahkan keimanan pada diri mereka, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik tempat bersandar, sebaik-baik penolong. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini terkait dengan, ya, menceritakan tentang pasukan musuh yang dikabarkan telah berkumpul, telah membentuk sebuah perkumpulan atau jumlah pasukan besar. Lalu kemudian orang-orang, apakah dari kalangan munafikin atau yang lainnya, mengatakan atau memberikan rasa takut kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Mereka berkata, orang-orang sudah berkumpul, kafir Quraisy telah membentuk sebuah pasukan yang besar untuk memerangi kalian, takutlah kalian kepada pasukan itu. Subhanallah, mendengarkan ancaman ini, para sahabat bukannya takut, malah semakin bertambah imannya. Para sahabat kemudian mengatakan, ya, cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik tempat bersandar, tempat bergantung, tempat bertawakal. Maka mereka pun pulang dari peperangan itu dengan membawa kenikmatan dari Allah dan keutamaan. Tidak tertimpa, tidak menimpa kepada mereka sedikit pun kemudaratan, sedikit pun kejelekan tidak mengenai mereka. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang besar. Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya tadi itu adalah syaitan yang menakut-nakuti para walinya. Fala takhshawhum wakhshawni, fala takhafuhum wa khafuni. Ya, maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Subhanallah,
ayat ini menerangkan kepada kita, jika kita ya sebagai orang-orang yang beriman ya mengaku atau merasa bahwa pada diri kita ada iman, maka Allah seru dengan ayat ini, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketakutan kepada manusia menyeret seseorang akhirnya meninggalkan hal yang wajib atau melakukan perkara yang diharamkan. Jangan ya. Nah, sebagian manusia karena takutnya kepada orang tertentu atau golongan tertentu menjadikan dirinya iyadan billah meninggalkan hal yang wajib dia kerjakan. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalam. Nah, dia biarkan kemungkaran terjadi di depannya tanpa diingkari. Nah, dan ini perkara atau dosa yang menyebabkan iyadan billah turunnya azab. Dalam hadis yang lain Nabi SAW telah memberitakan, innan nasa idza ra'ul munkar falam yughayyiruhu awsyakallah an ya'ummahum bi'adzabin min indih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia kalau mereka lihat kemungkaran di depannya, mereka melihat orang melakukan kemungkaran, dia tidak berusaha mencegahnya, dia tidak berusaha merubahnya, dia takut, waduh kalau saya diingkari nanti saya dimusuhi, kalau saya melarang mereka nanti saya dibenci, kalau saya tidak membiarkan mereka melakukan hal itu, mereka akan memboikot saya, akan mengusir saya, akan mengucilkan saya, dan seterusnya. Lalu menyebabkan dia diam. Dia tidak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tidak mengajak kepada perkara ma'ruf, tidak melarang dari perkara mungkar. Ya, falam yughayyiru, mereka manusia ini ketika melihat kemungkaran terjadi di hadapannya, mereka tidak berusaha merubahnya. Hampir-hampir Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab kepada mereka secara menyeluruh. An ya'ummahum bi'adzabin min indi, Allah akan timpakan azab secara menyeluruh kepada mereka, iyadan billah. Dan musibah terbesar itu adalah kefasikan. Musibah terbesar itu adalah kekufuran. Musibah terbesar itu adalah matinya kalbu dan terkuncinya. Allah nyatakan di ayat yang lain, alam yakhsha lilladina amanu alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba waktunya, belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka khusyuk, tunduk terhadap al-haq dan terhadap apa yang Allah telah turunkan. Hati ini harus khusyuk, hati ini harus tunduk terhadap syariat Allah, terhadap hukum yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh seseorang memperturutkan hawa nafsunya, menentang al-haq dan menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka khusyuk dan tunduk terhadap al-haq dan terhadap apa yang Allah turunkan. Ya, nah, terhadap zikrullah. Dan janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab sebelumnya. Ya. Nah, fatala alaihimul amad. Mereka melihat kemungkaran di hadapannya tidak merubah. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran, tidak mengajak kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar. Itu terus dilalui oleh mereka dari waktu ke waktu. Fatala alaihimul amad, waktu terus berlalu,
kepada mereka dalam kondisi mereka tetap berada di tempat itu dalam keadaan tersebut, faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Hati itu menjadi keras. Kalau hati sudah menjadi keras, al-haq itu ketika datang tidak lagi diterima, ya, nah, akan tertolak. Nah, kalkuzi mujahian, kalau dalam hadis yang lain, seperti gelas yang terbalik yang kemudian akan diisi dengan air. Air itu tidak akan bisa menempati gelas tersebut, akan tumpah karena gelas itu telah terbalik. Nah, ya. Faqasat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi keras, dan mayoritas atau kebanyakan banyak dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalam. Itu hukuman besar. Nah, ya. Berarti rasa takut butuh dikendalikan, butuh ditempatkan sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Nah, ya. Maka kemudian beliau melanjutkan, wa fil hadits, dalam hadis, innallaha ta'ala yaqulu lil 'abdi yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada seorang hamba nanti di hari kiamat, ma mana'aka idh ra'aital munkar alla tughayyirahu, apa yang menyebabkan dirimu, apa yang menahan kamu tatkala dahulu engkau melihat kemungkaran engkau tidak merubahnya? Apa yang menahan kamu sehingga kamu tidak melarang atau tidak merubah kemungkaran yang kamu lihat? Fayaqulu rabbi khasyatan nas, dia mengatakan, wahai Rabbku, khasyatun nas, aku takut kepada manusia, aku takut nanti dimusuhi, aku takut, dia takut dibenci, dia takut dimusuhi, dia takut nanti diboikot, dia takut nanti orang-orang meninggalkannya, dan seterusnya. Takut kepada manusia sehingga dia tidak merubah kemungkaran itu. Fayaqul, lalu Allah berfirman kepadanya, iyaya kunta ahaq, iyaya kuntu ahaqqu an takhsha, iyaya kuntu ahaqqa an takhsha, kepadakulah seharusnya kamu takut, hanya kepada Allah lah seharusnya hamba ini takut. Jangan takut kepada manusia lalu menyebabkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Carilah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala daripada keridhaan manusia. Keridhaan manusia ini sesuatu yang tidak bisa dicapai, ya. Mahabbatun nas au hubbun nas ghayatun la tudrak. Iya kan? Perkataan siapa itu? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kecintaan manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Coba sebutkan satu makhluk di dunia ini yang dicintai oleh semua umat manusia. Siapa? Tidak ada. Mesti ada yang dibenci, mesti ada yang membenci. Bahkan Rasul SAW saja banyak yang membenci. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam saja dimusuhi oleh kaum Yahudi. Nah, malaikat saja dimusuhi. Nah, ya, iya kan? Nah, khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya, kecintaan manusia sesuatu yang tidak bisa dicapai, diraih. Maka carilah, ya, nah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kecintaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW telah menyebutkan, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa manil tamasa ridhan nasi bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa asqata anhu nas wa asqata alaihi nas. Nah, barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan jadikan manusia ridha kepadanya. Manusia akan ridha kepadanya meskipun di waktu-waktu mendatang. Sabar. Carilah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Dan barang siapa yang lebih mencari ridha manusia dengan melakukan kemurkaan Allah, dia rela menabrak syariat, dia rela meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar demi untuk mendapatkan kecintaan manusia, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia murka kepadanya. Maka ayyuhas salafiyyin, ayyuhal ikhwah, na'am, iltamisu ridallah, carilah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, takutlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watsalis, ini yang kedua. Berarti rasa takut ini, rasa takut yang berupa maksiat, rasa takut yang menjadikan seseorang meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang diharamkan karena takut manusia. Ini rasa takut yang diharamkan. Yang ketiga, al-khaufut tabi'i. Jenis takut yang ketiga, takut yang sifatnya tabiat manusia, ya. Wa huwal khaufu min aduwin aw siba' aw ghairi dzalik, yaitu takut terhadap musuh, takut terhadap hewan buas dan yang lainnya. Yakni takut-takut yang manusiawi, rasa takut yang manusiawi. Takut dirinya celaka karena api, takut terbakar, takut tenggelam, ya. Nah, takut tertusuk duri. Sudah? Nah, takut kepada hewan buas. Nah, itu takut yang normal. Kamu lihat di situ ada kerbau besar dengan tanduk yang tajam. Kamu takut kepadanya, tidak apa-apa, itu wajar. Nah, bahaya kalau diseruduk. Nah, ya, gak bisa. Nah, membentung kekuatan kerbau yang besar dengan kekuatan kepala kita yang lemah ini, gak bisa. Nah, takut terhadap hal semacam itu manusiawi, wajar, tidak mengapa. Fahadza la yudhammu, ini tidak tercela rasa takut semacam ini. Kama qala ta'ala fi qissati Musa alaihi salatu wassalam, seperti yang Allah firmankan pada kisah Nabi Allah Musa alaihi salam, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa keluar dari kota itu dalam kondisi takut dan mengawasi, melihat-lihat. Yakni kondisi ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak sengaja menyebabkan seorang dari kabilahnya Fir'aun mati, ya. Nah, yakni ketika ada dua orang yang saling berkelahi, ya. Nah, satunya dari kabilah Banu Israel, kaumnya Nabi Musa, dan satunya lagi dari kabilahnya Fir'aun berkelahi, ya. Lalu kemudian yang dari ketika itu Nabi Musa lewat alaihissalatu wassalam, lewat ketika melihat ada perkelahian itu. Lalu yang dari kubu Nabi Musa ini meminta tolong, fastaghasahu, ya, dia meminta tolong kepada Nabi Musa. Kalau bahasa kita, Nabi Musa, bantu saya lagi berkelahi dengan dia ini musuh saya ini, tolong bantu saya. Nah, subhanallah, fawakazahu Musa, Nabi Musa meninjunya, faqadha alaihi, subhanallah, dengan tinju itu dia mati, langsung meninggal. Wah, geger Fir'aun dan bala tentaranya langsung mencari siapa yang membunuh itu kabilah kita, siapa yang membunuh, langsung dicari. Nabi Musa bersembunyi dari kejaran Fir'aun tersebut. Beliau keluar, ya, dari kota tersebut, dari Mesir. Nah, ya, fa kharaja minha khaifan yataraqqab, sambil mengawasi, memperlihat, wah, ini ada pasukan tidak, kalau bahasa kita, ya. Nah, lalu beliau berangkat pergi ke Madian, ya, dan kemudian menikah di sana. Ini sebelum Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau kemudian pergi, ya, ke Madian, lalu kemudian menikah di sana. Lalu kemudian beliau kembali ke Mesir. Dalam perjalanan kembali itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam menjadi nabi dan rasul, ya. Nah, dipanggil ataukah diarahkan ke Bukit Tur, ya. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, pasukannya atau kabilahnya. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Berangkat kamu wahai Nabi Musa kepada Fir'aun,
sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas kepada manusia, melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengangkat dirinya sebagai Rabb. Ana rabbukumul a'la, kata Nabi Musa, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Taib. Sudah masuk ya? Sudah masuk Isya kan? Ya. Belum selesai jenis takut yang ketiga. 3 menit loh. Oh, 3 menit. Taib. Kita lanjut. Jazakumullah ya. Taib. Wa makna qauli ta'ala, dan makna firman Allah Ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'a. Sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti walinya. Ayu khawifukum awliya'ahu, yakni syaitan itu menakut-nakuti kalian kaum mukminin dengan wali-walinya, dengan penolong dan teman-teman syaitan. Wah, itu pasukan sudah berkumpul, kalian takut kepada mereka, menyerahlah kalian, jangan kalian berperang, jangan kalian bela nabi tersebut, dan seterusnya. Ya. Fala takhafuhum wa khafuni, maka Allah nyatakan jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Ya, jangan sampai rasa takut kepada musuh tersebut menjadikan kaum muslimin akhirnya meninggalkan jihad fisabilillah, menjadikan kaum muslimin tidak mau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tidak membela Rasul sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang diharamkan. Tidak membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perkara yang diharamkan. Nah, engkau mampu membela ya dengan apa yang engkau miliki, maka belalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belalah agama Allah. Intan surullah yang surukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ya, akhwati fillah, dakwah ini membutuhkan ta'awun, membutuhkan ya bantuan oleh kita semua. Dan kita dalam dakwah ini hakikatnya menolong agama Allah, ya. Nah, maka ikhlaskan niat yang pertama, yang kedua semangatlah. Nah, ya, terus berjuang apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, ya. Curahkan lillahi, karena Allah, ya, untuk menolong agama Allah. Dan Allah telah menjanjikan ini, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian, ya, dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Nah, maka jangan takut kepada selain Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jenis takut yang ketiga ini takut tabi'i. Sebelum kita tutup, takut ini adalah sebagaimana yang sudah disebutkan, adalah hukumnya mubah, boleh seseorang takut, ya, dengan takut jenis ini, takut kepada hewan buas dan semisalnya. Tapi dengan syarat, ada 2 syarat, tulis. Dengan syarat takut ini bukan sekedar waham. Takut ini bukan sekedar waham. Waham itu persangkaan semata. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa takut ini tidak menghalangi dari mengerjakan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, yang pertama, takut ini bukan sekedar waham, bukan sekedar persangkaan semata. Misalnya apa? Takut gelap. Takut gelap. Wah, cuma sekedar waham. Jangan takut gelap itu. Ya. Nah, antum mau ke masjid, sudah tiba-tiba antum melihat bayangan putih di pohon. Wah. Aduh. Akhirnya antum gak jadi sholat jamaah di masjid. Oh, gak boleh. Waham. Sudah? Paham ya? Takut gelap, makanya jangan takut. Nah, ya, jangan takut gelap, itu waham saja, tak apa-apa. Ya, nah, takut bayangan pohon, nah, itu waham, jangan takut. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa takut ini tidak menghalangi seseorang dari kewajiban. Kamu kenapa nggak sholat jamaah di masjid? Di Kalimantan ini banyak ular kobra.
Saya takut kalau saya dari asrama ke masjid itu nanti ada ular kobra melintas. Saya takut. Takut ini kan boleh kan? Takut ular kobra kan? Boleh kan? Boleh seorang takut ular kobra, boleh. Tetapi rasa takut ini tidak boleh menghalangi seseorang dari kewajiban. Oh, sholat jamaah di masjid bagi laki-laki wajib. Berangkat. Orang masjidnya dekat kok. Ya, berangkat ke masjid. Jangan takut ular kobra itu. Nah, ya. Nah, yang menjadikan seorang tidak sholat jamaah di masjid, bawa kayu, nggak apa-apa, antum bawa kayu ke masjid, ada hitam-hitam antum pukul. Nah, yang penting antum bisa sholat jamaah di masjid, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Ya. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Ada hadis Bilal ketika beliau minta udzur, atau yang lainnya ketika minta udzur tidak mendatangi masjid karena bukan Bilal. Ada hadis yang lain ketika Ibnu Ummi Maktum atau yang lainnya ya meminta izin untuk tidak sholat jamaah di masjid karena itu tadi di Madinah itu banyak hewan buas ya. Nah, hina, kau tahu hina apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya? Hah? Nah, babak banyak ya berkeliaran, itu buas ya, adanya giginya tajam itu. Nah, bisa melukai. Minta izin untuk tidak sholat jamaah di masjid karena tadi banyak hewan buas kalau di Madinah di malam hari berkeliaran. Nabi SAW mengatakan, atas mau nida sholat, kamu dengar panggilan azan? Ya dengar. Fa'jib, maka jawablah. Yakni rasa takut dengan hal-hal semacam itu tidak boleh menghalangi seseorang dari mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Bawa sesuatu yang bisa melindungi, bawa kayu misalkan, tidak apa-apa ya, untuk melindungi. Taib, ini yang kita pelajari. Nanti kita lanjut insyaallah penjelasan ini di pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.